Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman semua. Kita pada siang hari ini diberikan nikmat oleh Allah berupa kesempatan, berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu di kelas ini untuk mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila. Ini tentu sebagai hal pertama, hal yang baru untuk teman-teman semua, mengingat masih maba ya. Ya, ini peralihan dari masa-masa remaja menuju dewasa. Nanti teman-teman akan menemukan hal baru seperti diskusi yang kritis, kemudian penugasan-penugasan yang baru, metode pembelajaran baru, dan hal yang lainnya. Oke, pada mata kuliah ini Bapak akan menerangkan banyak materi, ya enggak, akan membagi ya, lebih tepatnya saya akan membagi materi menjadi beberapa subbab ya, sesuai dengan RPS yang Bapak bagikan semalam. Jadi di dalam mata kuliah ini ada 6 subbab materi. Yang pertama adalah Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi NKRI. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Itu adalah 6 subbab materi yang kita akan pelajari selama 1 semester. Lalu kita nanti akan belajar dengan metode yang seru, dengan metode yang baru tentunya ya. Ya, seperti metode ceramah. Ini mungkin metode yang sudah teman-teman rasakan semua di bangku SMA atau di bangku yang sebelumnya ya. Kemudian ada metode diskusi. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan ya, karena banyak SMA yang sudah menerapkan metode ini ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada metode tanya jawab ya. Kemudian ada juga small group discussion, lalu ada metode cooperative learning, ada case study ya. Case study itu adalah studi kasus. Jadi kita nanti akan mempelajari beberapa kasus, lalu kita akan menelaahnya ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode video learning. Di dalam metode ini kita nanti akan melihat film-film yang ada sebuah hal yang bisa kita pelajari di sana, entah kasusnya, entah nilai-nilainya, yang tentu berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir adalah metode contextual interaction. Itu adalah metode-metode yang nanti akan teman-teman dapatkan, yang akan menjadi pengalaman yang baru ya tentunya ya. Oke, lalu selanjutnya Bapak akan memaparkan bobot penilaian ya. Ini yang dulu ketika SMA mungkin belum teman-teman ketahui. Jadi di sistem perkuliahan itu penilaiannya ada bobotnya, ada persentasenya gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya karena tugas, hanya karena ujian, tidak teman-teman. Ada banyak aspek yang ada porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Ya, yang pertama itu adalah tugas kelompok 1 ya. Itu adalah makalah ya teman-teman. Itu nilainya 25%. Itu diinput dari keaktifan, kemudian penguasaan materi ketika presentasi, kemudian diskusi teman-teman ya. Itu adalah makalah. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana per kelompoknya itu akan dikasih suatu tema, kemudian dijadikan menjadi makalah gitu. Lalu yang kedua adalah ada tugas kelompok lagi berupa mini riset. Di situ nilainya 20% ya, 5% lebih sedikit yang mini risetnya. Di situ nanti akan ada penginputan nilai berupa diskusi, presentasi, kemudian kemampuan menjawab. Karena di situ nanti teman-teman akan bukan dicerca pertanyaan, bukan, akan didatangi ya, akan ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan sekelas ya, karena teman-teman yang mengangkat case tadi kan mengangkat masalah tuh, penyelesaiannya gimana, masalahnya itu apa ya gitu. Lalu yang ketiga ada tugas pribadi. Jadi tugas pribadinya di sini Bapak tentukan teman-teman untuk membuat video short ya, karena ini sudah zaman yang canggih, zamannya media sosial, the power of social media ya kan.
Di situ teman-teman Bapak tugasi untuk membuat video short berupa tanggapan atau pemahaman teman-teman terhadap suatu problem dari mini risetnya. Ya nanti akan kita diskusikan lagi gitu ya. Kemudian yang keempat ada kehadiran. Oh ya sorry, tadi tugas mandirinya itu persentase nilainya 10%. Nah kemudian ada kehadiran itu juga Bapak nilai, di situ juga sama 10%. Dan yang terakhir atau yang paling besar ya teman-teman sudah tahu semua, ini adalah nilai UTS dan UAS. Ya, ini adalah nilai yang terbesar, yakni 30%. Dari 5 persentase tadi kalau digabung itu menjadi 100% ya. Nah, untuk sistematika perizinan di dalam kelas ini maksimal perizinan itu 3 kali ya. Karena kalau lebih dari 3 kali nanti akan terbaca sistem, nanti nilainya malah merosot gitu. Sayang kan. Jadi harus masuk ya. Sekalipun ada halangan ya diusahakan untuk selalu masuk tiap minggunya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa referensi yang setelah ini teman-teman langsung cari ya, langsung dibaca pokoknya supaya minggu depan kita bisa berdiskusi dengan lancar, dengan bagus gitu kan. Ya, yang paling utama yang Bapak sarankan itu ada buku dari Dikti ya, dari Dikti teman-teman, yang judulnya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi ya. Ini dikeluarkan pada tahun 2016. Nah, itu adalah referensi kita yang utama ya, yang kita jadikan semacam pedoman gitu ya di mata kuliah ini. Kemudian ada referensi pendukung ya, ada banyak ya. Ini juga termasuk opsional teman-teman untuk mencari sendiri referensi mana yang cocok, yang sesuai dengan makalahnya, dengan case study-nya, dengan kebutuhan teman-teman semua ya kan. Namun Bapak di sini ada menyarankan ya beberapa referensi yang bagus. Yang pertama itu ada buku yang berjudul Geostrategi Indonesia, yang pengarangnya itu Pak Armedi Armawi, itu keluaran tahun 2006. Kemudian ada buku yang berjudul Paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Rekonstruksi, itu karangannya Pak Asyumardi Azro almarhum ya. Kemudian ada buku yang berjudul Hak Asasi Manusia ya, Konteks Kenegaraan, itu karangannya Bapak Dr. Saifruddin. Kemudian ada buku yang berjudul Camkan Pancasila Dasar Falsafah Negara, itu sebenarnya tulisannya Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, tetapi diedit oleh Bapak Amin Arjoso. Lalu ada buku Geopolitik Indonesia, itu karangannya Bapak Slamet Sumiarno ya. Kemudian ada buku apa lagi ya, satu lagi itu Etika Politik ya, ini prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern, itu karangannya Bapak Suseno. Dan ada lain-lain buku yang mungkin bisa teman-teman cari sendiri ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, sebelum kita ya itu kontrak kuliahnya teman-teman, mungkin ada yang bisa ditanyakan ya, tidak ada ya. Kita lanjut. Jadi mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan gambaran kecil dari mata kuliah ini, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Atau ada teman-teman yang sudah mengulas sedikit ya, perihal pendidikan Pancasila itu apa ya, boleh didiskusikan ya, siapa yang sudah tahu ya, masuk nilai, nanti ada nilainya. Tidak ada. Jadi pendidikan Pancasila itu kita akan membahas secara legal standing dulu, secara hukumnya dulu ya. Pelaksanaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu ada SK-nya teman-teman, ada undang-undangnya. Jadi ada di Dirjen Dikti nomor 91 tahun 2011 itu menetapkan bahwa perguruan tinggi itu harus mengamalkan Pancasila. Pengamalan Pancasila itu kan ada banyak sektor nih. Nah, salah satunya supaya optimal itu diberikan sebuah bobot SKS untuk dijadikan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa di perguruan tinggi gitu ya. Nah,
Di dalam isinya, pendidikan Pancasila itu karena ada banyak sektor pengamalan atau amaliyahnya di perguruan tinggi itu ya tentunya tidak hanya sekedar teori teman-teman, tidak hanya pelajaran yang kita pelajari gitu, enggak, tidak seperti PKN yang mungkin dari SD sampai SMA kita pelajari gitu, enggak. Tapi di situ kita akan belajar banyak hal, kita akan mengaitkannya dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu kan. Lalu kita akan berusaha menelaah, mengkritisi gitu ya. Ya, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang berkaitan dengan Pancasila, dengan ideologi kita ya. Seperti kasus SARA ya. Jadi karena negara kita itu adalah negara yang multikultur, banyak suku, banyak bangsa, banyak agama, banyak budaya yang sangat beragam. Jadi kita memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, tetapi kita disatukan oleh Pancasila, kita disatukan oleh Republik ini ya kan. Tapi ya karena adanya keberagaman tersebut, tentunya akan terjadi banyaknya SARA gitu ya. Kemudian masalah korupsi, nah itu juga termasuk masalah yang sangat masyhur ya. Bahkan Indonesia itu dikenal dengan kasus korupsi yang sangat tinggi. Nah, itu salah satu problem yang harusnya tidak ada karena kita akan memegang tinggi ideologi Pancasila. Kalau kita berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi dasar kita dalam bernegara, maka seharusnya kita sangat jauh dari korupsi. Kita anti korupsi. Ya, karena falsafah Pancasila itu nilai-nilainya sangat bagus, sangat luhur ya. Kemudian ada juga kasus itu penegakan hukum yang lemah ya, ada istilah hukum tumpul ke atas, tajam di bawah. Nah, itu juga termasuk problem yang menyimpang dari falsafah Pancasila ya, karena seharusnya mereka mengetahui bahwa kemanusiaan yang beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah mengcounter adanya penegakan hukum yang lemah, ya kan. Kemudian ada juga pengelolaan sumber yang kurang baik, ya, ada penjarahan, ada ilegal itu teman-teman, penebangan pohon ilegal itu dan yang lain-lainnya, yang dimana itu sangat disayangkan ya, karena Indonesia itu negara yang diirikan oleh negara-negara yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena negara lain yang maju sekalipun seperti Amerika, seperti mana lagi, Singapura misalnya yang paling dekat dengan kita, itu tidak memiliki sumber daya alam yang baik, ya kan? Tapi kita, pemerintah kita, ya itu semakin kesini kayak semakin banyak kebijakan yang merusak alam ya, dalam tanda kutip ya, pembangunan yang tidak sesuai gitu. Nah, itu sangat disayangkan karena SDA yang melimpah itu harus benar-benar kita jaga untuk kedepannya itu supaya dirasakan oleh anak cucu kita ya kan? Ya, itu tentu menyimpang dari falsafah Pancasila dan salah satu faktor kuat untuk penyelesaiannya ya dari ideologi Pancasila itu sendiri ya kan? Kemudian ada juga masalah apalagi teman-teman, ya masih banyak lah masalah-masalah yang menyimpang dari ideologi kita yakni Pancasila ya. Itu adalah beberapa contoh saja yang berkelanjutan, yang continue ya, yang tidak kunjung usai ya. Ya, kemudian solusinya itu apa? Ya kita semua sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus ya, itu harus mengamalkan setiap nilai-nilai, setiap pembelajaran yang kita dapati dari pendidikan Pancasila ya. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, banyak nilai luhur yang terdapat di dalam Pancasila ini loh. Yang kalau kita mengamalkan ini, kita akan menjadi bangsa, menjadi individu yang luhur ya, yang baik kepada semua, yang manusia, ya alam, ya hewan, semua ya. Jadi nanti kita akan mempelajari semua hal yang ada Pancasila ya, terkait dengan masalah-masalah kita akan mencari, kemudian kita akan menganalisa ya,
kita akan melakukan case study, kemudian kita juga akan melihat beberapa film dokumenter ya. Itu kita belajar dari film tersebut, apa toh sebenarnya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di Indonesia, apa toh sebenarnya urgensi dari Pancasila itu sendiri untuk kita semua rakyat Indonesia. Apa toh tugas kita sebagai generasi penerus, sebagai calon akademisi ya, sebagai mahasiswa itu kalian untuk mengamalkan amaliyah Pancasila yang luhur supaya Indonesia itu menjadi bangsa yang baik, bangsa yang luhur sesuai dengan cita-cita nenek moyang kita semua. Ya, mungkin itu adalah gambaran kecil ya, gambaran kecil bagaimana kuliah kita ke depan, bagaimana materi tentang pendidikan Pancasila. Ya, barangkali ada pertanyaan ya seputar pendidikan Pancasila. Ada yang tanya ya, tadi kayak ada yang WA, Pak apa bedanya PKN dengan pendidikan Pancasila? Ya, secara substansial materi itu hampir sama, hampir sama. Ada nanti beberapa materi yang kita itu mutolaah kalau dalam bahasa Arab, atau mengulang materi. Contoh, kalian mungkin dulu di SD sampai MA, sampai SMA maksud saya, itu kan mempelajari seperti peristiwa Rengas Dengklok, Sumpah Pemuda, ya, Budi Utomo, ya, BP, PKI, ya, seperti itu. Itu kan sudah dipelajari. Nah, nanti kita akan mempelajari ini lagi. Lalu apa bedanya? Bedanya ya kita akan lebih mengkritisi, kita akan menelaah lebih dalam lagi terkait materi-materi tersebut. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sesi daring learning kita ya. Karena pada kesempatan hari ini kita cuma bisa melakukan pembelajaran online ya, supaya mengefisiensi waktu saja. Kita bertemu lihat online dulu, kita berkenalan dengan pendidikan Pancasila itu apa, lalu kita menyepakati kontrak perkuliahan pada matkul ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah masuk pada mata kuliah ini pada hari ini. Mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan dalam kata, dalam sikap Bapak ya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.